Dan kalau bicara irit sama enggak, ya itu tergantung itu dia inverter atau non inverter kah. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Selamat datang di Rumah Harmoni, edisi Harmoni Podcast. Jadi tema kita kali ini kita lagi ngobrol sama Bapak Karisten ya Pak ya? Karsten. Karisten sebagai Prinsipal Daikin Pekanbaru atau Riau atau Indonesia atau gimana nih Pak? Pekanbaru sebagai Prinsipal Daikin Pekanbaru. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol aja nih Pak mengenai produk, tipe, terus kelebihan dari Daikin itu sendiri yang mungkin orang lain tuh nggak asing lagi dengan Daikin gitu. Jadi Pak bolehlah kenalan dulu nih ke semua sahabat Harmoni. Halo sahabat Harmoni, saya Karsten dari Prinsipal Daikin cabang Pekanbaru. Ya. Selamat datang Bapak Karisten. Nah, terima kasih sudah mau untuk berkunjung di kantor kita Harmoni. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol aja nih Pak mengenai produk dan tipe apa aja sih yang ditawarkan oleh Daikin itu sendiri Pak. Sebelumnya saya infokan kita tuh berkantor di Soekarno-Hatta, Jalan Soekarno-Hatta, Ya. Kafling 3-5 di dekat Mall SKA ya kayak. Oh, dekat Mall SKA. Ya, dekat Mall SKA. Jadi untuk Daikin sendiri memang produknya itu khusus untuk AC. Jadi segala macam line up AC itu ada di Daikin. Nah, baiklah Pak, Wilda pengen tahu nih tipe dan produk dari Daikin itu sendiri apa aja sih Pak? Nah, produk Daikin sendiri ada room air. Ya. Room air untuk skala residensial. Sky Air, Ya. package, Sky Air package ini skalanya tuh komersial. Biasanya kalau Sky Air kayak kaset itu kan kita bisa sering lihat di KFC, KFC. unit floor standing itu Sky Air yang kapasitas PK-nya di atas 3 sampai 6 PK biasanya. Jadi di Daikin sendiri itu ada pertama tuh room air. Room air. Ya, kapasitas biasanya dari 1/2 sampai 3 PK. Setengah sampai 3 PK. 3 PK. Dan tipe indoor unitnya itu wall mounted atau wall mounted tak tempel di dinding. Iya, betul. Yang kedua itu Sky Air. Nah, Sky Air ini biasanya kapasitasnya 2 sampai 6 PK. Dia tipenya macam-macam, Kak. Ada yang kaset, ada yang floor standing dan ada yang ducting. Oh gitu, ternyata ada banyak tipe. Enggak hanya kayak ditempel di dinding. Ada yang di dalam plafon itu yang ducting. Oh, yang di dalam plafon ducting. Nah, kalau kaset itu yang biasanya segi 4 kita lihat di KFC. KFC ya? Ya. Oh, itu AC ya? Starbucks lah. Starbucks ya. Starbucks. Terus kalau rumahan paling yang nempel di dinding. Ya, nempel di dinding. Terus ada yang namanya ceiling suspend. Jadi kalau ceiling suspend tuh nempelnya di plafon. Oh, yang airnya keluar gitu ya? Yang udaranya tuh ke samping juga, tapi dia plafon. Kalau wall mounted tuh tempel di dinding. Di dinding. Nah, terus ada lagi namanya package. Package nih skalanya biasanya industri ya, atau hall, auditorium. Oh, lebih space-nya lebih gede. Kapasitasnya lebih gede. Bisa sampai 120 PK. Wih, gila, gitu. Gede juga. Berarti ya, dengan hall itu memang gede juga ya, jadinya untuk suhunya segala macam. Oh, maaf. Itu saya ngebayanginnya HU tadi. Itu. Wow. Sampai 20 PK. 20 PK Dan kita ada yang non inverter itu bisa sampai 30 PK juga. Sedetail itu ternyata untuk tipe ya. Bener Pak, memang detail banget. Ya, dan itu yang terakhir itu di atas itu juga tadi kan ada room air. Nah, room air tuh kan pemipaannya satu-satu. Nah, ada yang namanya multi lagi. Oh, multi. Multi itu ada multi S sama multi NX. Ya. Kalau multi S ini
dia ada 2 koneksi sama 3 koneksi. Maksudnya dari satu outdoor itu ke 2 cabang indoor. Ada cabangnya. Ya. Kalau multi NX itu bisa sampai 5 ke 5 indoor. Oh, lebih banyak cabangnya lagi ya. Tapi kita nggak bisa bilang cabang sih, karena tarikan tipenya satu-satu dari gitu. outdoor. Nah, untuk multi S itu hanya wall mounted doang. Oh, hanya wall mounted. Kalau multi NX itu ada ducting, ada cassette, ada wall mounted. Gitu ya. Di atasnya itulah produk premium kita, VRV namanya, variable refrigerant volume. Nah, untuk VRV sendiri itu teknologinya sudah sangat advance dan untuk hemat energinya fitur-fiturnya ada VRT, variable refrigerant temperatur, dan ke indoor-indoornya bisa sampai ke 64 indoor unit. Ternyata lebih banyak lagi nih tipe-tipenya dari Daikin itu ya, Pak ya. Ya, jadi kalau misalnya sobat-sobat Harmoni itu bingung ini pilih AC-nya apa. Betul. Kita di Daikin sendiri ada namanya tim konsultan gitu. Ada konsultan. Konsultasi. Ya, konsultasi. Oh, bisa ada timnya ya. Ya, mau bangun kantor, office atau untuk tempat tinggal, konsultasikan bisa konsultasi ke Daikin. Datang aja ke showroom kita. Tadi di Mall SKA lagi, di dekat Mall SKA gitu. Nah, itu kita pasti akan memberikan masukan yang bagus untuk sobat-sobat Harmoni yang semua. sesuai kebutuhan pastinya ya, Pak. Ya, sesuai kebutuhan. Boleh lah, berarti untuk tipe dan produk tadi udah Bapak jelaskan juga. Nah, Wilda pengen tanya nih, Pak, untuk kebutuhan ruang PK itu tuh gimana sih cara kita bisa tahu ini ukuran kamarnya, apalagi kayak interior nih ya. Kan maksud tuh dalam ruangan itu menggunakan AC. Kira-kira itu ini butuhnya 1 PK, ini setengah PK gitu. Gimana sih kita cara menyesuaikannya? Untuk ngitungnya kalau sederhana cara hitung sederhana aja. Volume ruangan dikali rule of thumb BTU per meter perseginya. Jadi misalnya kakak punya kamar 9 meter persegi. Dia ada rule of thumb-nya Kak. Jadi dengan kondisi kaca misalnya 20%, itu kira-kira 600 BTU per meter persegi biasanya. Jadi 9 meter persegi dikali 600, 5.400 BTU. BTU ini sama kayak PK juga, tapi sama kayak PK ya. British Thermal Unit ya satuannya. Jadi 1 PK itu sama dengan 9.000 BTU. Gitu untuk hitungannya ya. Jadi kira-kira memang bisa ditargetkan misalnya ini ukuran kamarnya 4x4 atau 5x4 itu ini mungkin bisa pakai 1 PK. Ini bisa setengah PK, berarti udah bisa digambarkan ya, Pak ya. Bisa digambarkan. Cuman kalau perhitungannya yang lebih detail lagi itu kita biasanya pakai software. Pakai software. Di Daikin sendiri ada nama software heatload. Heatload dan VRV Express. Biasanya kalau untuk customer kita di Daikin itu kita bantu untuk ngitungin Kak. Kita hitungin, kita seleksi unitnya. Iya. Berarti gitu ya. Tapi kalau untuk kamar-kamar minimalis itu kayaknya 1 PK tuh udah cukup deh kayaknya, enggak. Kalau yang kamarnya mewah, konsumen kita yang punya kamar mewah gede itu mungkin lebih dari 1 PK. Tergantung juga Kak. Tergantung ya. Ownernya mau dinginnya berapa. Benar. Jadi sebenarnya ngikutin dari konsumennya tadi ya. Betul. Jadi misalnya kayak saya dulu punya case di Jakarta. Owner itu pengen tempat dingin ruangannya itu 23 derajat Celcius. Gitu. Jadi kita nggak bisa tuh pakai cara tadi 9 meter persegi kali 600 itu nggak bisa gitu. Kita harus benar mempertimbangkan segala aspek dari dinding, lampu. Wah, sedetail itu ternyata buat pasang AC ya. Betul. Ya Pak. Boleh.
Kalau udah berbicara kita tentang dari PK, untuk ukuran PK itu gimana kan kita udah pengen tahu nih Pak, daya untuk listriknya itu apakah Daikin ini termasuk salah satu yang hemat gitu? Kalau hemat kakak mungkin bisa coba nanti. Saya relatif Kak, jadi nih, relatif saya tergantung pemakaian. Benar? Bukan tergantung pemakaian, tergantung teknologi dan fiturnya dan cara kita memakainya juga. Misal kakak punya AC di rumah kan, itu setting remote-nya berapa sih? 18 sih biasanya. 18. Dan mungkin karena jarang diservis juga kan, jadi nggak terlalu dingin. Jadi gini Kak, 18 itu kan temperatur setting, ruangannya bisa 18 enggak gitu? Enggak, kalau ruangannya sih yang minimalis aja, kecil gitu, untuk kamar aja biasanya. Iya, maksud saya suhunya gitu kan ya Kak? Suhunya, oh iya. Nah, jadi misalnya gini, tahu Bank BCA Kak? Tahu. Itu kira-kira suhunya berapa? Itu tuh luas banget tuh, pasti butuh suhu yang lebih besar kali ya. Bukan kapasitas maksudnya, apa? Suhunya. Kayak kita kalau Bank BCA kan kerasa tuh masuk tuh dingin kali. Nah ya. itu temperatur, kira-kira itu temperaturnya 25. Jadi 25. Dari standar Kemenkes sendiri itu kita nyamannya itu di rata-rata di temperatur 25 sampai 27. Itu untuk perkantoran saja atau bisa di rumah? Nyaman bagi kita Kak. Oh, karena kan Kemenkes tadi udah mengeluarkan itu kan ya. Dengan selain suhu sih sebenarnya itu ada lagi variabelnya ya. Humidity. Oh, humidity. Ya, humidity ini kelembapan ruangan gitu, 40 sampai 60. Sedetail itu ternyata untuk ngebahas produk dari Daikin ini sendiri. Dan ini memang sangat bermanfaat, apalagi kan Sabah Harmoni, semua pengguna kita itu kan tujuannya miliki rumah impian. Miliki rumah impian kan sangat berkaitan dengan kenyamanan. Kita menggunakan AC di dalam kamar, kita kan menjadi nyaman gitu. Kenyamanan. Jadi ya sobat-sobat Harmoni juga perlu tahu juga gitu. Setting AC juga nggak harus di 18 derajat Celcius. Oh, nggak harus ya. Jadi itu di temperatur 22 itu sudah dingin, nyaman. Maka jadi kalau kita setting 18, si AC itu pasti akan ngejar sampai temperatur ruangan tuh 18. Oh gitu ya, jadi ngikutin ya. Jadi ngikutin sampai 18. Dan kalau bicara irit sama enggak, ya itu tergantung itu dia inverter atau non inverter kah gitu. Oh, inverter dengan non inverter inilah coba kita ulas, mana yang lebih irit. Irit inverter pasti. Oh, pastinya ya. Ibaratnya kayak tadi saya ibaratkan sama mobil ya. Iya, boleh. Sekarang kalau kita lari lah, kita lari keliling gor gitu ya. Mana lebih jauh jarak tempuh kita lari dengan stabil atau kita langsung kenceng? Kayaknya lebih stabil deh. Ya, stabil kita. Ya, sama kayak di jalan tol tadi. Ya. Ibaratnya seperti itu kan. Daripada langsung nyampe di puncak gitu ya. Dan saya jadi untuk negara kita sendiri panas. Iya. Pastinya. Ya, panas. Dan di KTT 20 kemarin itu ya kita kan menggalakkan namanya emisi karbon. Bertujuan untuk mencegah efek global warming, pemanasan global. Ya, pemanasan global jadi untuk standar perhitungan inverter sendiri. Kalau kita beli AC tuh, kan kita bisa sering lihat tuh ada bintang 4, bintang 5, bintang 3. Iya, benar. Nah, sekarang itu standarnya tuh diubah. Ada namanya CSPF sih. CSPF, ya ini sekitar ilmu pengetahuannya kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Biar Sabah Harmoni juga tahu. Ya, yang kemarin tuh IIR gitu. Dengan CSPF ini dia menghitungnya 1 tahun gitu. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau dilihat kalau dengan perhitungan hemat energi ya, hemat energi bintang tuh hemat energi. Yang lama itu dia nggak menghitung 1 tahun. Jadi kalau dalam 1 tahun kan cuaca berubah segala macam juga
cuaca berubah, dan kerja si kompresor sendiri itu tergantung beban juga sebenarnya. Oh, tergantung beban ya, pastinya sama kayak listrik nggak Pak? Kalau misalnya semakin hemat pemakaian semakin turun ya, gitu kali ya? Agak susah. Gak susah juga ya. Agak susah. Pokoknya intinya tergantung cuaca tadi ya. Di teknologi kompresornya sih Kak sebenarnya. Di teknologi kompresornya. Di teknologi kompresornya. Jadi Wilda pengen tahu juga nih Pak tentang Daikin itu sendiri. Apa sih kelebihannya Pak dari produk Daikin ini? Pertama, kalau kita di Pekanbaru sendiri ya, Iya. kita tuh cabang sudah ada di kantor Pekanbaru. Iya. Jadi untuk spare part, Oh, spare part. Oh, itu berarti kita ready. ready ya di Ya. Pekanbaru. Spare Betul. part kita ready, dan untuk after sales service juga siap tanggap. Oh, siap tanggap. Mm. Kalaupun ada kerusakan atau apa kan kita bisa datang ke pusatnya langsung di Pekanbaru tuh ada ya. Nah, ada gitu. Itu untuk kelebihannya. Kalau untuk segi harga barangkali pengen bisa diceritain dulu nih. Kalau Bisa untuk baru segi nih. harga, mungkin kalau yang sudah merasakan pakai Daikin ya, Iya. itu worth it ya. Worth it ya. Nomor satu nih. Nomor Mungkin kayaknya relatif lebih mahal lah kalau. ya lebih mahal. Lebih mahal relatif tapi ya. worth it juga gitu. Terus Wilda kayaknya pernah tahu nih Daikin ini terbagi ya, ada Malaysia dan Thailand. Benar ya Pak ya? Betul. Itu apa sih Pak perbedaannya? Pabrikannya, Oh, pabrik. ah, Tapi dengan kualitas yang sama kah? kualitas pasti Oh. sama, pasti standar Daikin lah, standar Masih Jepang. standar Daikin, hanya kualitasnya aja yang hanya negaranya aja yang beda. Ya, negara pembuatannya. Nanti juga ada made in Indonesia. Oh, coming soon. Iya. Ya. Semoga cepat selesai di Indonesia, karena Oh, kita keren-keren. kan pemerintah kita menggalakkan pemakaian produk lokal. Iya, lebih Jadi jangan malu pakai produk Indonesia. Iya, iya, betul-betul. Berarti untuk kualitas Malaysia sama Thailand tadi itu lebih bagusan yang mana, Pak? Sama bagusnya. Sama. Untuk harga lebih worth it-nya gimana nih untuk kalangan masyarakat di Indonesia? Tergantung kebutuhan sih ya. Tergantung kebutuhan. Worth it. Worth it Jadi, semua ya. worth it semua gitu. Worth it semua. Nih, saya jelasin. Jadi kalau untuk non inverter sendiri, non inverter pasti lebih murah daripada inverter. Oh, non inverter lebih murah daripada Daripada inverter. inverter. Oh, gitu. Karena dia cara kerjanya tadi, Mm-mm. terus fitur-fiturnya. Betul. Nah, ini tipe-tipe wall mounted kita, Kak. Oh iya. Jadi kita lihat nih, di kita ada light, ada SMS. Ini non inverter. Iya, iya. Ya, non inverter. Kita bisa lihat di sini nih, ya, LED harga terjangkau, terus modenya, Oh, ada terus kita bisa modenya. lihat nih Bintangnya. bintang hemat energinya berapa. Ini ada 4 SMS 4, Kalau flash? ya flash juga sama 4. Nah, Iya. di sini konsumsi listriknya juga Oh, sudah tertera langsung juga ya. tertera. Iya. Jadi kalau kita lihat kalau non inverter, dia pasti misalnya yang 1 PK SMS ini standar Thailand ya. Nah, standar Thailand itu dia 780 watt. Sudah pasti tahu lah kita Ya, kan. 780. Tapi kalau yang inverter itu 1 PK dia wattnya 220 sampai 650 watt. Dia ada range-nya. Oh, ada range-nya. Ada range-nya, iya, karena itu dia nggak ngejar langsung 1 PK Iya, betul-betul. gitu. Karena nggak langsung ngejar tadi ya. Beda Ya. sama yang inverter yang stabil. Ya, inverter stabil sesuai dengan kebutuhan pendinginan ruangan. Nah, di inverter sendiri itu sebenarnya terbagi-bagi juga, Kak. Oh, ada lagi. Iya, selain ada flash, Ya. ada yang namanya Smile, Premium, Eropan, Lake, Urusara. sorry, Eropan Lake Liga gitu ya. Iya, Liga. Eropan Design, Iya. sama Urusara Iya. 7. Nah, jadi kita lihat nih fiturnya nih. Nih yang mungkin Kakak bisa lebih enak gitu. Sarannya terus mode bertenaga sama auto restart. Ya. Coba lihat kalau yang flash lebih banyak itu ada. Iya, lebih banyak ya. Ya, ada low watt mode, Mm-mm. terus perlakuan anti korosi PCB. Oh, banyak ya. Yang ini juga lebih banyak yang Iya. di atas.
Nah, iya Oh, saya itu juga perbedaannya ternyata. ya saya juga lupa di inverter itu Iya. PCB-nya juga tahan tegangan Teman-teman. 140 watt sampai 240 watt. Ngeri ya. Tegangan yang tidak stabil. Kadang kan di rumah kita tuh tegangannya kurang Iya. Oh, voltase lah gitu voltase ya. ngaruh ya. Iya. Oh, jadi memang ada untuk detail-detail masing-masing. Detail-detailnya ada. Inverter sama non inverter tuh ada masing-masingnya ya. Ada. Dan inverter tuh terbagi lagi. Terbagi lagi. Yang kayak Bapak sebutkan tadi. Semakin hemat inverternya, Oh. semakin bagus harganya. Oh, semakin bagus harganya, semakin mahal lah pasti. Karena ada kualitas, ada harga. Ada harga. Kalau kakak tanya beda setiap range tadi itu ya tergantung fiturnya. Betul. Sama seperti misalnya HP brand S lah misalnya. Iya. Kita bisa bilang brand S itu mahal gitu atau brand IP gitu Iya, kan. lebih mahal gitu. Mahal atau enggak gitu kan. Karena dia ada serinya juga lagi kan. Iya. Ya misalnya Serinya lebih lengkap bisa Ya, aja. ada yang namanya flagship Nah, betul. gitu kan ya. Nah, flagship ya pasti fiturnya pasti lebih banyak, terus Betul. kayak kameranya, RAM-nya gitu. Oh, Hampir lebih- sama juga dengan AC gitu. Sama lah Ya. setidaknya kualitasnya ya Pak ya. Kompresornya semakin bagus, teknologi semakin bagus, Harga semakin harga bagus. bagus, worth Ya it, gitu, worth gitu. it gitu. Ya tapi sebenarnya sih kalau Wilda ngambil kesimpulannya nih ya Pak, kalau kita beli barang ya kita nggak usah nanggung kan. Sebenarnya lebih baik kita beli dengan kualitas yang bagus, tapi kita bisa gunakan dalam jangka panjang. Ya, jangka Ya, panjang. tapi dengan satu kutipan juga kita harus pandai juga ngejaganya dari Ya. barang yang kita beli tadi gitu. Kita rawat juga. Kalau kita pemakaiannya juga nggak bagus ya pasti juga bakalan rusak. Jadi intinya di pemakaian tadi, bener ya Pak? Pemakaian dan satu lagi yang paling penting tuh sebenarnya di instalasinya. Oh, instalasi. Iya, gimana tuh Pak? Bisa untuk ilmu juga sama Sabar Harmoni. Sobat Harmoni semua, pada saat instalasi itu perlu diperhatikan pertama tuh proses vakum. Vakum. Oh. Jadi untuk pipa tuh perlu divakum biar yang namanya udara pasti ada uap air ya. Iya, betul. Ya nanti itu bisa menyebabkan berbagai macam masalah ke depannya. Oh, gitu ya. Ya, Kalau nggak kompresor benar-benar, rusak atau kurang dingin. Terus penting juga untuk membeli installer. Installer ya. Ya, jadi kadang kan di ini lebih murah installernya, Oh, gitu. di yang situ mahal, tapi lebih murah pasti tentunya ada yang dikurangi. Karena Pasti. Nah, Kalau harga semakin berkurang pasti ada suatu kualitas yang diturunkan. diturunkan gitu. Dan untuk installer di Daikin sendiri tuh juga ada namanya ProShop. ProShop tuh bener-bener semua standarisasi instalasi itu diawasi oleh Daikin. Oh, diawasi oleh Daikin. Gitu. Ada manajemen sendirinya ya yang turun langsung ke Ada rumah. standar-standarnya. Jadi standarnya. untuk masang pipa bagaimana, Oh, nggak perlu datang kan? Cuman udah dikasihkan Ya. kayak pelatihan gitu. kasih pelatihan, training dan mereka harus ngelakuin seperti itu. Oh, gitu. Jadi lebih Dan terarah ya. Ya, dan mereka juga khususnya jual itu Daikin only. Oh, Daikin only. Gitu. Daikin only. Di Pekanbaru sendiri ada satu sih nanti. Iya, ada ya. Ya. Tapi udah pengen tahu nih kalau misalnya sahabat Harmoni pengen beli produk dari Daikin, dari Pak Karestin juga nih, di mana sih Pak lokasinya? Kalau mau cek unitnya, Iya, betul, itu cek unit. Apalagi kan ini kan banyak nih toko ya. Kita kan betul. pengennya kan yang langsung aja nih sama Bapak Kalau gitu. kalau kita ada kantor di Daikin itu bisa ngelihat unitnya seperti ini nih Oh, gitu. Nanti kita akan jelasin detail-detailnya. Nggak apa-apa, main aja ke showroom kita di Oh, Jalan gitu. Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta. Ya. Dan untuk pembelian Ya, untuk itu pembelian. di
dealer-dealer atau toko-toko itu semua bisa. Oh, berarti itu semua udah ngecakup Daikin ya? Udah mencakup Daikin semua. Mau gitu. di Batam, mau di Mitra segala macam itu udah masuk Daikin semua ya? Ya itu kita gitu. Rekanan kita. Oh, gitu. rekanan ya Pak ya. Berarti intinya untuk showroomnya itu di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Jadi sebelum misalnya mau beli beli AC ini, oh ini seperti apa? Datang aja ke showroom, nanti kita jelasin. Begitu. Keunggulannya segala macam. Nah, sudah banyak sekali nih kita dapat ilmu dari Bapak Karistin selaku prinsipal Daikin di Pekanbaru. Baik dari tipe produk itu sendiri, terus dari inverter, non inverter, terus terbagi lagi bagian-bagiannya. Terus untuk pemakaiannya bagaimana dan harganya udah lengkap banget sih, kita dapat ilmu sore ini ya Pak. Jadi terima kasih Pak, semoga kita kan juga bakal kan interior kan pasti bakal nanti ada yang masak, misalnya kita buat interior kamar nih, jadi rekomkan dong untuk AC yang murah di mana, kita kan pasti bakal kasih nih Bapak Karistin juga, kita infokan selalu yang worth it. Terus kita kan nggak ngasih yang untuk ngecewain konsumen sih pastinya. Jadi mungkin itu aja sih Pak, ngobrol-ngobrol kita mengenai produk dari Daikin itu sendiri. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bersedia hadir di podcast Rumah Harmoni. Ya, terima kasih juga Kak. Terima kasih juga sobat-sobat Harmoni yang nonton. Ya, semoga Daikin terus jaya dan mengudara lah pastinya. Ya, jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni support YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you.